طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالك الإخوة والأخوات؟ Assalamualaikum warahmatullahi alhamdulillah Ustaz. Baiklah, kita akan mulai lagi insya Allah pada pagi hari ini. Sebelum kita memulai libur kita insya Allah belajar dulu biar segar ya. Yaitu berkaitan dengan babul mad. Babul mad. Oke, kita langsung saja. Qala Imam Syekh Utsman bin Sulaiman Murad, باب المد. وعرف المد بهذا الحد إطالة الصوت بحرف المد، حروفه واو وياء وألف وألف سكن عن جنس كفى وفي وفو، واللين منها الياء وواو سكن من بعد فتح نحو كيف قولنا. والمد قل أسبابه شيئان، همز سكون وله قسمان، أصلي إذا المد خلا عن السبب، فرعي إذا بواحد منه اصطحب، وهاء مضمر وشبه وجد بين محركين وصلا أمددا، لكن معا أرجف فألقه سكني، واقصر لدى يرضه فوق المؤمن، وتقصر الهاء عقب الإسكان في غير يخلد فيه في الفرقان. وعرف المد بهذا الحد إطالة الصوت. Jadi makna mad itu adalah إطالة الصوت, memanjangkan suara biharfil mad, dengan huruf mad. Hurufuhu wa'un wa ya'un wa alif. Huruf mad itu ada 3, waw, ya, alif. Bisa disingkat dengan y, sebagaimana Syekh Sulaiman di Tuhfahnya y. Ya, bisa juga disingkat dengan, kalau mau mudah, ayu gitu ya, bahasa Indonesia ya. Sukina an jinsin kafa wa fi wafu, walinu min hal ya wa wawun sukina min ba'di fatinah wa kaifa qawluna. Lin itu ada ya dan waw saja apabila dia sukun sebelumnya fathah. Wal maddu qul asbabuhu syai'ani, sedangkan mad di sini maksudnya adalah lebih dari 2 harakat. Qul asbabuhu syai'ani, maka sebabnya itu adalah ada 2, syai'an 2, hamzun sukunun walahu qismani. Hamzah sama sukun. Ya, jadi sebenarnya kalau sebab itu ya ada sebab yang maknawi, ada sebab lafzi, sebenarnya seperti itu. Sebab lafzi ini yang disebutkan, yaitu hamzah dan sukun. Ada lagi nanti sebab maknawi, ya, tapi kan kalau maknawi ini tidak ada di riwayat Hafs, ya, nanti dia adanya di qiraat kubra, qiraat asyara kubra. Misalkan pada firman Allah, dzalikal kitabu la raiba fi, la raiba fi, maka boleh di sini la-nya dibaca dengan harokat la raiba fi, la raiba fi, seperti itu. Litabri'ah, maksudnya ini penekanan bahwa tidak ada keraguan sama sekali di Al-Quran gitu. Maka boleh penekanannya itu ditambahkan mad, menjadi 4 harokat yang seharusnya 2 harokat atau ini, tapi menjadi 4 harokat. Ya, termasuk juga untuk azim ya, seperti firman Allah, la ilaha illallah, yang baca 2 harokat, maka itu boleh dibaca 4 harokat. Nah, di sini sebabnya adalah, atau sebabnya itu karena maknawi, sebab maknawi ya, karena makna, ya, ingin menguatkan makna gitu. Tapi yang di sini yang kita pelajari itu adalah sebab lafzi, sebab lafzi ya, karena lafaz gitu. Sebabnya itu karena lafaznya setelahnya hamzah, setelahnya sukun. Nah, sebabnya ini bisa jadi dia setelahnya, ya bisa jadi sebelumnya. Jadi hamzah ini bisa jadi sebelum huruf mad atau bisa jadi juga setelah huruf mad. Tapi kebanyakan dia setelah huruf mad ya, setelah huruf mad. Sukun itu tidak terjadi kecuali setelah huruf mad. Nah, nanti ada sebab, ini sebab umum. Nanti ada sebab lagi, sebab yang lain yang sebab lebih khusus gitu. Kenapa sih kita baca mad gitu lebih panjang? Apa alasannya gitu kan? Ada sebab yang lebih rinci, itu disebut dengan dalil atau hujjah ya, hujjah kenapa dia dibaca panjang gitu. Walahu kismani asli idzal maddu khala anis sabab. Yang pertama asli kalau seandainya tidak ada sebab. Far'i idza biwahidin minhu istahab. Far'i disebut far'i kalau dia ada sebab. Salah satunya itu hamzah atau sukun. Wa ha'u mudmarin wa shibhin wujida baina muharrakaini waslan umduda. Wa ha' mudmarin itu ha dhamir ya, wa shibhin wujida baina
harakaini waslan umduda. Kalau di antara dua berharokat, maka dia dipanjangkan ya, seperti misalkan innahu ala, innahu hu-nya panjang, kenapa sebelumnya berharokat, setelahnya berharokat, seperti itu. Lakin ma'an arjih fa'alqih sakin. Tapi kalau seandainya arjih itu disukunkan, fa'alqih juga di Al-Quran sukun. Waqsur lada yardahu faqal. Waqsur itu maksudnya adalah tidak dibaca dengan ma. Lada yardahu, yaitu pada kata yardahu, ya yardahu dia bacanya pendek. Ya. Bacanya nggak boleh panjang, yardahu dari riwayat Hafs ya, dari riwayat Hafs pendek. Walaupun kita lihat di lafaznya itu sebelumnya berharokat, setelahnya harokat, seharusnya panjang yardahu gitu ya. Cuman di sini yang terjadi, apa yang terjadi aslinya adalah yardahu, itu aslinya yardahu, karena dia di sini jawab ya, jawab syarat ya. Intashkuru yardahu lakum, intashkuru yardahu lakum. Ya seharusnya yardo, nah, berarti aslinya itu adalah ha sebelum sukun. Ya kalau sebelumnya sukun maka tidak panjang seharusnya. Nah maka di sini Red House dia melihat aslinya. Ya aslinya karena sebelumnya sukun, sebelum hak maksudnya sebelum hak sukun, hak dhamir, maka dia dibaca pendek yardahu lakum. Jadi yang membaca panjang itu kalau sebelumnya sukun, sebelumnya berharokat, sebelumnya setelahnya berharokat. Jadi di sini melihat aslinya. Walaupun di sini rosamnya dia tidak ada sukun ya sebelum ha itu, tetapi aslinya itu karena ada sukun sebelumnya. Ini karena sebabnya karena tadi ya jawab syarat ya, intashkuru yardahul. Faqal mu'minin maksudnya adalah surat Az-Zumar ya. Faqal mu'minin surat Az-Zumar. Al-Mu'min itu Ghafir, surat Ghafir. Jadi sebelumnya itu kan surat Az-Zumar ya, surat Az-Zumar. Jadi maksudnya di sini ada surat Az-Zumar. Wa tuqsarul aqibal iskani. Ya, kalau seandainya dia setelah sukun, maka dia tidak ada mat, tuqsarul ha, tidak ada mat. Fi ghairi yakhludu fihi fil furqani. Ya, semuanya ya, misalkan fihi la raiba fihi hudal lil muttaqin, maka tidak dibaca mat. Fihi hudal lil muttaqin aja langsung. Fi ghairi yakhludu fi, kecuali pada surat Al-Furqan pada kata yakhludu ya. Nah fihi muhana, itu yang pada firman Allah fihi muhana, maka dari situ pengecualian maka dibaca panjang fihi muhana. Tujuannya itu karena untuk penekanan bahwa kehinaan terhadap penghuni neraka gitu. Jadi fihi dipanjangkan gitu. Tujuannya seperti itu. Muhana itu kan artinya kehinaan ya, muhana. Wa yakhlud fihi muhana. Ya dibaca panjang, ini satu-satunya contoh di riwayat Hafs yang dibaca panjang. Nah, nanti beda lagi kalau riwayat atau qiraat khususi dia semua ya. Semuanya wa qablahu taskinu li ibni katsirihim kama qala Imam Syatibi, wa qablahu taskinu li ibni katsirihim. Jadi kalau Ibnu Katsir itu semua sebelumnya sukun dia panjangkan, ilaihi turja'un ya kan. Fihi hudan itu aqaluhu mimba aqaluhu ya. Itu khusus buat siapa, qiraatnya Ibnu Katsir, sedangkan Hafs kita tidak ada yang seperti itu kecuali satu tempat sini saja. Oke. Di sini sebutkan laqad ishtamalat hadhil abyat ala ba'd ta'rifat al-hama wallati yajibu ala qari al-Qur'an an ya'rifaha wa hiya kama ya'ti ta'riful mad lughatan az-ziyadah aw al-italah. Ziyadah itu tambahan, italah memanjangkan. Wasilahan italatu zamani tarayan as-saut bi harfil mad idza waqa'a qabla al-hamzah aw qabla as-sukun. Memanjangkan suara dengan huruf mad. Idza waqa'a qabla hamzah, apabila dia terletak sebelum hamzah atau sebelum sukun. Ya. Jadi di sini Syekh ta'rifnya itu adalah ta'rif untuk mad far'i sebenarnya ya. Tapi kalau ta'rif umumnya kita bilang apa? Ya. Apabila memanjangkan suara dengan huruf mad, sebenarnya seperti itu. Italatus saut biharfin min hurufil mad. Nah, itu secara umum. Jadi kalau disebut mad itu maksudnya apa? Jadi kalau disebut mad maksudnya bisa 2 harokat, bisa 3 harokat, bisa 4, bisa 5, bisa 6 gitu. Ya, tergantung dia inginnya yang mana gitu. Yang mana? Maka ta'rif yang umum ya kita bilangnya apa? Qalatus saut biharfin min hurufil mad, memanjangkan suara dengan huruf
huruf mad gitu kan, baik 2 harokat maupun 3 ya, tidak perlu disebutkan setelahnya hamzah atau sukun. Jadi masuk di dalamnya mad tabi'i, ta'rifnya masuk mad tabi'i, ta'rifnya juga masuk ke mad fara'i gitu, seperti itu. Nah, sedangkan qasar ya, sedangkan qasar ya, sedangkan qasar itu adalah 2 harokat. Jadi qasar itu maknanya ada 2 ya. Qasar kalau seandainya di bab ya ha dhamir itu biasanya di qasar tidak ada mad. Qasar juga bisa artinya adalah 2 harokat. Jadi qasar artinya 2 harokat, bisa juga qasar artinya adalah tidak ada mad. Ya, tidak ada mad sama sekali gitu. Tidak ada mad sama sekali. Itu namanya qasar. Ya, bisa jadi ini, bisa jadi itu, tergantung dia penggunaannya nanti ya. Tergantung dia penggunaan. Jadi kita ada istilah yang pertama qasar, kemudian mad ya tadi, kemudian qasar, kemudian disebut juga dengan tawassut, fuaik qasar dulu ya, qasar, fuaik qasar, tawassut, fuaik tawassut, sama ba atau tul atau mad bisa. Jadi kalau qasar 2 harokat, fuaik qasar itu 3 harokat, tawassut berarti itu 4 harokat, fuaik ya, fuaik tawassut, fuaik itu artinya dari kata tasghir, dari kata fauq, fuaik ya. Maka fuaik tawassut itu 5 harokat, isba atau tul atau mad itu adalah 6 harokat. Ya, itu istilah-istilah di tajwid dan bisa juga biasanya digunakan di qiraat ya. القصر لغة على حبس السلان إثبات الحرف مد واللين من غير زيادة فيه يسمى مد طبيعي لترك الزيادة أو النقصان في لفظه. أحرف المد 3: الألف ولا تكون إلا ساكنة وما قبلها لا يكون إلا مفتوحا مثل قال باع، والواو ساكنة بعد ضم مثل تقول والمفلح، تقول والمفلحون، المفلحون يعني kalau diteruskan bacaannya ya. Kemudian al-ya sakinah ba'da kasr misal qila wal mustaqim wa yajma'uha jami'an lafzu nuhiha ya, ini contohnya ya, contoh yang dibaca 2 harokat nuhiha, nuhiha. Kemudian berikutnya nomor 4 harfalin, waw dan ya sakinain maftuh ma qablahuma misal kalimatain, misal kalimatain khauf wa bait, khauf wa bait ya. Jadi di sini kita ambil kaidah. Kaidahnya apa? Kaidahnya itu adalah setiap huruf mad adalah huruf lin dan tidak setiap huruf lin adalah huruf mad. Setiap huruf mad adalah huruf lin. Ya. Tidak setiap huruf lin huruf mad. Contoh alif. Contoh alif dia tidak huruf lin. Ya, tidak setiap huruf afwan. Kita ulang lagi. Setiap huruf lin huruf mad ya. Dan tidak setiap huruf mad huruf lin ya, yang benar. Setiap huruf lin adalah huruf mad ya, waw dan ya itu adalah huruf lin, maka dia juga bisa jadi huruf mad. Dan tidak setiap huruf mad adalah huruf lin. Contohnya alif ya, itu dia huruf mad tetapi dia tidak bukan huruf lin ya, seperti itu. Wa bihadza yatadhihanna al-alif la takunu ila harf mad, amma al-waw wal ya fa idza dham ma qabla al-waw wa kasr ma qabla al-ya سمي حرفي مد، أما إذا فتح ما قبلهما سمي حرفي لين لأن ما قبلهما ليس مختصا بحركة واحدة، وأما الألف فلا يكون ما قبلها إلا مفتوحا لذلك ثبت على وجه واحد وهو حرف مد. Ya, jadi maksudnya di sini adalah kalau sebelumnya fathah waw dan ya, sukun sebelum fathah maka lin. Kalau dia dhamma maka huruf mad. Nah, kalau alif pasti sebelumnya apa? Fathah. Aqsamul mad yanqasimu atau yuqasimul mad ila qismain asli far'i. Ya, asli disebut asli, kenapa disebut asli? Karena dia asli dari semua mad ya. Karena dia asli dari semua mad, karena semua mad itu aslinya 2 harokat. Mad tabi'i disebut mad tabi'i karena seseorang yang tidak belajar tajwid pun pasti dia baca dengan tabi'i, pasti dia baca dengan tabi'i, pasti dia baca dengan tabi'i. Maksudnya baca dengan 2 harokat. Walaupun ya, tapi intinya dia harus tahu bahasa Arab lah, minimal dia tahu bahasa Arab. Nah, nanti dia baca 2 harokat seperti. Nah, aslinya apa? Wa huwa ma la taqumu dhatul harf illa bihi wa la yatawaqqaf ala sabab al-hamzah aw as-sukun ba'dahu. Jadi tidak akan ada mad itu kecuali dengan adanya huruf mad.
la taqumu dzatul harf, tidak ada huruf mad illa bihi, kecuali dengan adanya huruf mad itu sendiri. Makanya juga disebut dia mad dzati, ya, mad dzati. Wala yatawaqqaf ala sababil hamzah, dan tidak ada hamzah atau sukun setelahnya. Miqdaruhu dua harakat, ya, qala yaqulu qila. Oke, berikutnya langsung saja kita al-mad al-far'i, wa huwa ma zada 'anil mad asli bi sababil hamzah aw as-sukun yaqa'u ahaduhuma ba'da al-mad. Asbab mad far'i, limad far'i sababan, wa huma hamzah haitsu taqa'u ba'da harfil mad aw qablahu fi ba'd al-hal. Bisa jadi dia setelah huruf mad, bisa jadi juga sebelum huruf mad, ya. Nah, itu tergantung nanti, ya. Sukun la yakunu ila ba'da harfil mad, wa la yakunu ila ba'da harfil mad. Sukun itu dia tidak ada kecuali dia setelah huruf mad, ya. Fi kalimah wahidah wa ilaikal bayan. Al-mad bisababil hamzah yanqasimu ila salasati aqsam. Yang pertama al-mad al-muttasil al-wajib, wa huwa an ta'ti al-hamzah ba'da harfil mad fi kalimah wahidah miqdaru 4 harakat atau 5 harakat lil fuqara, ya. Su, hani'ah, hani'ah. Ada huruf mad setelahnya hamzah dalam satu kata, ya, setelahnya hamzah dalam satu kata. Nah, kalau dia berhenti, wa inda hamzah taqra'u bi taskin, ya, taqra'u. Oke, hani'an mari'a, wa inda tatarruf hamzah taqra'u bi taskinil 'arif, bi taskinil 'arif fa yajuzu an tuzad harakah. Ada iklan sedikit. وعند تطرف الهمزة تقرأ بتسكين العارض فيجوز أن تزاد حركة فتمد 6 حركات جوازا وهو الأرجح. Ya, kalau kita berhenti min ghairi su. Nah, di sini boleh 4, boleh 5, boleh 6. Tapi yang rajih katanya di sini ada 6 harakat, boleh 6 harakat, ya, karena dia berhenti. Karena berhenti, maka di sini dia seperti berkumpul dua, ya, dua sebab, yaitu mad harfi sukun. Kemudian yang kedua adalah mad wajib muttasil. Ya, di sini yang dikuatkan mad harfi sukun, ya, karena dia mirip dengan mad lazim, maka dibacanya 6 harakat. Ya, boleh juga 5, ya, sebagaimana kan ada di nazam itu, ya, aqwal mududi lazimun famattasal fa'aridun fadhun fisalin fabadal. Ya, aqwal mududi lazimun famattasal fa'aridun fadhun fisalin fabadal. Sebenarnya kalau dia di nazam ini yang kuat mad muttasil, tetapi kita kuatkan mad sukun. Kenapa? Karena dia mulhaq dengan mad lazim, ya, seperti mad lazim. Nah, makanya dibaca di sini 6 harokat lebih kuat, gitu, ya. Min ghairi su, ya, seperti itu. Kemudian mad al-munfasil al-jaiz wa huwa an yakuna harful mad fi akhir kalimah wa ba'dahu hamzah fi awal kalimah allati tali harful mad wa yumaddu harf harakat أو
خمس حركات عند حفص من طريق الشاطبية، وإن غيره يمد بحركتين فقط، هي بالقصر. يا أيها قوا أنفسكم. Ya, ini mad jaiz munfasil. Ada yang hakiki seperti ku anfusakum, ya berpisah ya. Secara hakikatnya itu dia berpisah antara huruf madnya dengan hamzah. Jadi kata yang lain, huruf mad di kata yang pertama, hamzah di kata yang lain. Jadi secara rosem dia berpisah. Ya, secara rosem dia berpisah. Kelihatan banget, makanya disebut hakiki. Beda dengan haula dan ya ayyuha, itu mad jaiz munfasil hukmi, ya. Secara hukum dia berpisah karena ya nida, kemudian ayyuha, ha tanbih, kemudian ulai, yaitu dia secara hukum berpisah, tapi secara rosem kalau kita lihat di mushaf atau di Quran itu dia digabung, ya, akan digabung. Padahal aslinya itu sebenarnya dipisah. Nah, maka disebut dengan mad jaiz munfasil hukmi. Jadi ada mad jaiz munfasil hakiki, ada mad jaiz munfasil hukmi, ya seperti itu. Kalau berhenti ku jadi dua harokat, ya. Ku anfusakum kalau berhenti jadi ku jadi dua harokat saja, ku. Nah, jadi mad jaiz munfasil ini dibaca ketika dia wasal, Kemudian mad badal jaiz, ya. Badal jaiz, mad munfasil jaiz. Kenapa pertama disebut wajib dulu? Kenapa disebut wajib? Karena sepakat semua ulama bacanya lebih dari dua harokat, maka disebut wajib. Jaiz kenapa? Karena semua ulama sepakat boleh 2, boleh 3, boleh 4, boleh 5 sampai 6 boleh. Tergantung riwayatnya. Kalau Hafs kita boleh 2, boleh 4, boleh 5, ya, 4 atau 5. Ya, biasanya yang lebih kuat adalah 4, ya. Di Thoriq Syatibiyah itu dia 4, dan di Thoriq Taisir li Abi Amr Adani, nah itu ditulisnya di 5, ada 5. Jadi Imam Syatibi dia nulis cuma 4 saja, tidak menulis 5, ya. 5 itu diambil dari kitab Taisir, ya, kitab Taisir. Maka di sini karena Taisir itu adalah asli dari Syatibi, maka kita bolehkan 4 dan 5 seperti itu, ya. Tapi biasanya kita pakainya lebih muqaddam, adaan itu adalah 4, ya. Al-maddul badal jaiz, mad badal yang boleh. Ya, badal ini kenapa disebut jaiz juga? Ya, karena dia di sebagian riwayat, yaitu di riwayatnya Warsh, dia boleh 2, boleh 4, boleh 6, makanya disebut jaiz. Karena dia boleh 2, boleh 4, boleh 6, gitu kan. Nah, makanya disebut mad badal jaiz, ya boleh. Ya, kalau di Hafs kita bacanya cuma 2 harokat saja, ya, seperti misalkan Adam amanu, ya, Adam amanu, yaitu apabila ada huruf mad sebelumnya hamzah. Itu tarif yang paling bagus menurut anak, daripada kita pakai tarif yang ubdilat hamzah, ya. Misalkan yang tarif yang di sini nih dia bilang apa? Wa al-asl hamzatan ula mutaharrika wa tsaniyah sakinah ubdilat hamzah tsaniyah harf mad. Adam jadi aslinya adalah Adam, kemudian diganti hamzah keduanya menjadi alif, ya, atau huruf mad, jadinya Adam. Amanu seperti itu. Nah, itu ta'rif juga, ya. Tapi kalau menurut Anda bagus ta'rifnya supaya masuk semua contoh mad badal, seperti misalkan Rauf itu kan asli katanya bukan dari Rauf, Ra'u gitu. Enggak, dia aslinya Rauf, ya, Rauf saja. Makanya di sini Rauf, Ya'usa, Al-Quran, dan lain sebagainya. Ada yang bilang itulah syabihun bimad badal. Syabih mirip dengan mad badal, tapi dia bukan mad badal. Tapi kalau menurut Anda, kalau kita mau ringkas, ya, kita sebut mad badal saja. Sebut mad badal dengan ta'rifnya itu adalah apabila ada huruf mad sebelumnya hamzah. Huruf mad sebelumnya hamzah. Nah, itu ta'rifnya. Atau lebih singkat lagi, setiap hamzah yang dipanjangkan itu adalah badal. Itu lebih ringkas lagi ta'rifnya, seperti itu. Kemudian berikutnya mad adil sukun, wa huwa an ya'ti ba'da harfi mas sukun fi kalimah wahidah, wa huwa naw'an arid sukun wa mad lin. Jadi mad adil sukun, mad lin, ya, 2, ya. Arid sukun. Karena mad lin itu dia sukunnya juga arid juga, ya. Makanya di sini Syekh, ya, mad lin dia bilang mad arid sukun juga karena sukunnya arid. Arid itu artinya adalah sukun yang tidak asli. Jadi sukunnya itu ada ketika wakaf saja. Kalau nggak wakaf, dia nggak ada baca sukun, ya. Contoh nasta'in kalau berhenti sukun nasta'in, ya. Kemudian yang lin soif, dia fa-nya jadi sukun.
as-sayif was-sayif. Tapi kalau diteruskan bacaannya disambung dengan ayat setelahnya itu tidak ada sukun. Maka sukunnya di sini adalah sukun tidak asli, yaitu sukun yaitu ada ketika waqaf saja. Sebenarnya ada ketika waqaf, boleh dibaca 2 harokat, ya, boleh dibaca 4 harokat, boleh juga dibaca 6 harokat, ya, boleh juga dibaca 6 harokat. Ya. Itu tergantung kita mau baca berapa. Nah, dan mad ada di sukun ini disebut juga mad jaiz, ya, mad jaiz. Kenapa disebut mad jaiz? Karena dia boleh 2, boleh 4, boleh juga 6 gitu. Makanya sebenarnya pembagian mad itu sebenarnya mad kalau kita mau ringkas ya, mad itu cuma ada berapa? Mad itu cuma ada 4 sebenarnya. Pertama, mad tabi'i, ya, yang dibaca 2 harokat, termasuk dalamnya mad iwad, mad badal, ya, mad silah sughra, mad tabi'i harfi, itu kan baca 2 harokat, semuanya kita sebut mad tabi'i. Kemudian mad wajib, ya, mad wajib, ya, yang dibaca 4 harokat, ja'a, itu mad wajib atau 5 harokat. Mad jaiz, ya. Mad jaiz, nah ini masuknya banyak nih, mad jaiz, mad alil sukun, mad jaiz juga. Mad lin masuk juga mad jaiz. Mad silah kubra, mad jaiz juga, ya kan? Nah, kemudian berikutnya terakhir mad lazim. Ya, mad lazim itu yang dibaca 6 harokat. Nah, itu jadi kalau mau bagi mad itu sebenarnya ada 4 saja kalau mau ringkas. Ya, karena dia jadi sebut aja mad apa saja, Anda akan masukkan ke 4 ini. Nah, mad lin ya Ustaz, ya berarti masuk mad jaiz, boleh. Ya, mad adli sukun masuk mad jaiz, ya, karena dia boleh ini, boleh itu, boleh dan lain. Mad badal boleh masuk mad jaiz, ya, kalau di riwayat Hawarsh, ya, boleh 2, boleh 4, boleh 6. Kalau di riwayat Hafs berarti masuk ke mad tabi'i karena dia dibaca 2 harakat. Oke, berikutnya ya kita, nah nah ini dia Syekh menjelaskan di sini. ثم يتعرض مصنف في آخر الأبيات إلى هاء الضمير وهي ضمير غائب مذكر واسم الإشارة إذا وقع أحدهما بين المتحركين يوصل في حال الضم بواو وفي حال التسبية بلفظ دون الخط، ويجري في مثل هذا الحكم المد الأصلي والفرعينه من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه تعالى. فالضمير في كلمة عنده تمد مد جائزا لأن الضمير أشبع في الضم فصار كأنه واو بعد همزة في كلمة أخرى. في بإذنه جاء بعدها ياء في كلمة يعلم فتشبع الكسرة في الضمير المتصل في كلمة إذني كأنها ياء، فإذا وقعت على كلمة عنده أو كلمة بإذنه وقفت بالسكون مع حذف الواو والياء، makanya disebut dengan matsilah, ya, disebut dengan matsilah, ya, disebut dengan matsilah sughra, matsilah kubra, atau matsilah qasirah, matsilah tawilah. Kenapa disebut matsilah? Silah itu artinya dari wasl, karena dibaca matnya itu ketika wasl, ya. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa biiznihi ya'lam. Kalau kita berhenti yashfa'u 'indah, nah enggak ada matnya kan? Illa biizni. Nah, biizni enggak ada mat. Ya, enggak ada matnya. Karena berhenti, makanya disebut silah, yaitu dibaca ketika silah. Matnya itu dibaca ketika silah atau ketika wasal. Kemudian berikutnya kita masuk bab ahkamil mad, bab ahkam al-mad. للمد أحكام ثلاثة واجب وجائز ولازم فالواجب أن تأتي الهمزة بعد حرف مد. Nah, maka di sini dia Syekh langsung mentarif, ya, mendefinisikan mad-madnya. Pertama dia bilang falwajibu an ta'til hamzatu ba'da harfi mad. Wajib itu adalah apabila ada hamzah setelah huruf mad. Jaa fi kalimatin muttasilan hadza yu'ad. Ada satu kata jaa apabila ada huruf mad, ya, atau apabila ada hamzah ba'da harfi mad, setelah huruf mad. Jaa, ya kan? Hamzah setelah huruf mad dalam satu kata. Wamdud hu arba'an wa khamsan in tasil wa khudhuma idza waqafta wastatil. Wamdud hu arba'an wa khamsan. Kalau seandainya diteruskan bacaannya, maka dibaca dengan 4 harakat atau 5 harakat. Wa khudhuma idza waqafta wastatil. Maka ketika waqaf ya misalkan wa khudhuma boleh 4, boleh 5,
Idza waqafta wastatil, dan boleh juga 6 gitu. Ja, kalau berhenti ja, ja, ja. Boleh 4, boleh 5, boleh 6. Tapi biasanya yang dipakai 5 atau 6 ya. 5 atau 6. وجائز منفصل وبدل وبدل وعارض الوقف فالمنفصل وجائز منفصل وبدل وعارض الوقف فالمنفصل. Jadi jaiz di sini Syekh membagi mad jaiz itu ada munfasil, ada badal, ada arid gitu. Lil waqfi fal munfasilu. Nah, ya, makanya seperti itu. Jadi dia ada munfasil, mad jaiz munfasil, mad badal disebut jaiz juga, mad arid disebut jaiz juga. وجاء فيه من طريق الشاطبي 4 و5 يا صاحبي. جاء من طريق الشاطبي yaitu jalur Syatibi ada 4 harakat wa 5 harakat, ya maksudnya dia sebenarnya di Syatibi ada 4, kemudian 5 ini karena Syatibi ngambil dari Taisir maka dia boleh juga dibaca 5 harakat. Wa yakun taqaddama al-hamzu ala maddin ka'amanu fasammi badala. Apabila taqaddama al-hamzu ala al-mad, nah sebagaimana di Tuhfat al-Afadiyah au quddimal hamzu alal mad, quddimal hamzu alal mad, didahulukan hamzah daripada matnya. Jadi hamzah dulu baru mad. Amanu, a hamzah kemudian huruf mad. Fasammi badalan, maka namakan dia badal. Waqsurhu illam ya'ti ba'dahu sabab wa in ata fa'mal bidzalika sabab. Waqsurhu maksudnya baca 2 harakat kalau seandainya setelahnya tidak ada sebab hamzah atau sukun, ya. Wa in ata fa'mal bidzalika sabab. Kalau seandainya ada sebabnya maka jadinya dia lebih dari 2 harakat, ya. Seperti misalkan firman Allah, ria'an nas, kalau yang mad wajib itu ya. Ria'an nas, ya. Ria'an nas itu berkumpul di dalamnya mad badal, kemudian juga mad wajib. Ya, mad wajib muttasil. Maka yang kuat di sini adalah mad wajib, maka dibaca dengan 4 harakat, enggak boleh 2 harakat. Ria'an nas, ya. Jadi an-nas karena datang setelahnya sebab, yaitu sebabnya di sini adalah hamzah, ya. Sebabnya hamzah. Ri'a an-nas. Wa 'aridun in ja'a ba'da lin wal maddu waqfan 'aridus taskin. Wa 'aridun in ja'a ba'da lin, in ja'a ba'da lin, ya, wal maddu waqfan 'aridut taskin. Jadi kalau waqaf ya lin itu juga sama kayak mad sukun. Dia baca 2, juga baca 4, baca 6. Kanahwi min khaufin, itu mad linnya. Wa min sabili bil qasri qif wal wasti wat tatwili. Jadi boleh bil qasri wa min sabil itu mad aridnya, khauf itu ada khauf itu mad lin. Nah, boleh dengan qasr kalau waqaf, ya. Wasat itu 4 harakat, tatwil 6. Wa lazimun in ja'a ba'da harfi mad sukunun asli sukunun nasliyun wa bituli yumad. Lazim itu apabila ada setelah huruf mad datang sukun wabituli yumat, maka dibaca dengan 6 harakat seperti misalkan as-sohh, ya. Nah, di sini maka ada wajib, ada jaiz, ada lazim. Jadi Syekh di sini sebagaimana Anda katakan sebelumnya bahwa matan ini atau nazam ini adalah nazam yang mensyarah dirinya sendiri gitu, ya. المد الواجب وهو ما تفعل القراء على مده واختلفوا في مقداره وهو المد التصلي يأتي بعد حرف حمزة في كلمة واحدة مقداره 4 harakat. Ya, jaa bisu ini yang Anda jelaskan barusan. Jaa bisu yudhi, ya. Kemudian jaiz. Nah, jaiz di sini Syekh baginya 3, munfasil, badal sama arid, ya. Ya ayyuha yang munfasil contohnya mad badal amanu, ya. Kemudian mad arid itu ada dengan arid, ya, arid sukun juga madlin, ya. Nasta'in, ghafur, ya. Kalau lin itu contohnya khauf tadi, ya. Mad lazim al-haqqah atau hajjun, itu semuanya mad lazim, ya. Nanti ada pembagiannya lagi khusus nanti. Ada kilmi, ya, kilmi mustaqal, kilmi mukhaffaf, ada harfi mustaqal, harfi mukhaffaf, dan sukunnya sini sukun asli. Nah, di sini ya, pembagiannya mad lazim sekarang. Babu aqsamil lazim. Babu aqsamil mad lazim. Wa lazimul maddi lahu aqsamu 4 bayyanaha al-kalam. Ya, mad lazim ada 4 bagian. Kilmi wa harfi wa kullu minhuma musaqqalun mukhaffafun qad ulima. Yaitu ada kilmi, ada
harfi, ya, boleh dibaca kalimi, boleh kilmi, ya. Wa harfi, wa kullu minhuma musaqqalun mukhaffafun, ada musaqqal, ada mukhaffaf. Harfai, ini sukunu jaa ba'da harfi mad fil harfi kilmi. Ya, qad ulima harfai, ini sukunu jaa ba'da harfi mad. Ini sukunu jaa ba'da. Apabila sukun datang setelah huruf mad, ya. Fil harfi, kalau dia fil harfi. Kilmi di kilmatin wujud. Jadi kalau di harf, contohnya misalkan yang di harf misalnya nun, ya, nun, ya, nun, wawnya huruf mad, nun, waw, nun, waw huruf mad, kemudian datang setelahnya sukun, nun, atau di kalimah fi kilmatin, kalimah wahidah, seperti contoh yang tadi as-sakhah, dan kemudian sad, huruf mad, kha-nya, kha-nya sukun, jadi huruf mad setelahnya sukun dalam satu kata. Ya, musaqqalun, ini sukun udghima. Musaqqal apabila sukunnya diidghamkan. Ya. Mukhaffafun in kana laysa mudghama. Jadi sukun yang kha diidghamkan ke kha berikutnya menjadi kha yang bertasydid, maka itu musaqqal. Mukhaffafun in kana laysa mudghama. Mukhaffaf kalau seandainya tidak ada idgham. Ya. Wal lazimul harfiyyu kam asal naqas. Lazimul harfi hurufnya adalah kam asal naqas. Ya, ada kaf, mim, ain, sin, lam, nun, qaf, sad. Wa kulluha bi awal suwari tukhas. Semuanya itu ada di awal surat. Allahu al-ana az-zakaraini, ya, abdil wa sahil ta'rifil wajahaini. Nah, di sini boleh dibaca panjang. Allah seperti itu, ibdal disebut dengan ibdal. Al-ana az-zakarain atau tashil. Allah, hal, ana, az-zakarain. Semua qira, 10 qiraat itu boleh ya, dua aja. Nah, ini pembagiannya arba'atu aqsam, mad lazim kilmi musaqqal wa ma'na al-kilmi an yastami al-mad wa sukun fi kalimah wal musaqqal makana sukunuhu mudghaman. Waladhdallin. Seperti itu, an yaqa ba'da mad musyaddad fi kalimah wahidah. Misal al-haqqah, ya. Kemudian mad lazim kilmi mukhaffaf, ya, itu kita ada di surat Yunus, al-ana, ya, al-ana boleh juga. Kemudian mad lazim kilmi harfi musaqqal berarti dia salah satu huruf al-awsat harfu mad, huruf tengahnya itu huruf mad, yaitu contohnya seperti misalkan alif lam mim, alif lam mim. Lam, alif tidak ada mad, lam tumaddu madan harfiyan musaqqal. Lamnya itu karena diidghamkan lahannya maka disebut harfi musaqqal, dan ba'da harfil alif mim mudghamah bimisliha. Fasara minhu harfu wahid musyaddad, ya. Termasuk tosin, ya, tosin min itu dia diidghamkan. Tosin, nun diidghamkan ke mim. Tosin. Kemudian mad lazim harfi mukhaffaf, yang mukhaffaf yang tidak ada idgham, nun misalkan, qaf, shad dan lain sebagainya. Kemudian berikutnya Allah itu ada dua, Allah, ya. Allah, ya. Al-ana, az-zakarain, ya, seperti itu. Ana sudah pernah jelaskan juga gitu, ya. Oke, berikutnya faslun fi hurufi fawatih suwar. Nah, jumlatu ahrufin fawatih suwar tilhu suhairan man qata'kar ba'ashar. Ya, jumlah huruf fawatih suwar yang ada di awal surah itu silhu suhairan man qata'kar, ada 14. Famudda kam asal naqas tawilan. Ya, kam asal naqas itu dibaca 6 harakat. Wa khudh bi'ainil wasti wa tatwila. Kecuali ain itu dibaca boleh 4, boleh tatwil, ya, panjang, karena dia mirip dengan madlin, ya, maka di sini boleh dia 4, boleh 6. Waqsur bi rahti hayyin kull harfi wa samihi maddan tabi'i harfi, ya. Rahti hayyin kalau di tufah kita pakainya hayyun tahura, hayyun tahir, ya. Di sini rahti hayyin sama aja sebenarnya. Rahti hayyin, ra misal alif lam ra, toha, ya kan.
Hamim, Yasin. Itu semuanya dibaca 2 harokat. Waqsur. Waqsur maksudnya 2 harokat. Ya. Wasami harfa alifin fil haddi harfan sulasiyan bighairi maddi. Ya. Alif tidak ada madnya, maka dia tidak dibaca dengan mad. Jadi alif seperti itu saja ya, langsung alif. Nah, ini pembagiannya. Al-qismul awal mad lazim, harfi musaqqal mukhaffaf, hurufun qasar. Jadi diulang-ulang karena Syekh bagaimana katakan dia mensyarah dirinya sendiri gitu ya. Madi awal al-ain fi awal surat Maryam masyhura fiha lil-qura fiha wajhan tawassud, boleh 4 harakat, boleh juga 6 harakat. Ya, madi tsani alif lam mim fi awal surat Al-Imran. Kemudian wajhul awal madduha bi miqdar 6 harakat. وجه الثاني مدل بمقدار 6 حركات مع الوصل بما بعدها. يا الوجه الثالث قصر الميم بمقدار حركتين مد طبيعي حرف 5 حروف مجموعة في قوله رهط حي. رهط حي يعني baru ini رهط حي. Kalau di sana dia bacanya hayyun tahura, رهط حي. Jadi sebenarnya kalau mau pakai rumus sendiri bisa juga sebenarnya ya. Ya, asal aneh punya nih kata-kata lain selain yang ini. Gitu. Jadi kalau kita mau buat kata-kata baru itu boleh ya. Ini kan dia buat sendiri juga. Rahti hayyin ya kan. Nah, nanti kita buat kalau kita misalnya lagi serius belajar gitu kan. Ngajar anak-anak terus pikiran misalnya wah ada yang lebih mudah katanya daripada yang rahti hayyin, hayyin tahir misalkan. Kita mau buat kata-kata yang baru boleh ya. Boleh. Jadi dia sebenarnya apa istilahnya bisa saja gitu kan. Seperti yang huruf yang wasatul lisan, tengah lidah itu kan ya, jim, shin ya. Kita singkat jaish ya. Jaish. Jim, ya, shin ya kan. Nah, boleh. Jadi boleh kita munculkan kata-kata baru yang lebih mudah buat anak-anak itu boleh. Ya, nggak apa-apa insyaallah. Ya. Oke, mungkin sampai di situ dulu. Mudah-mudahan bermanfaat. Silakan kalau ada pertanyaan atau istifsar dan lain sebagainya. Nah, di sini ada perbedaan ya. Nah, oh ya, satu lagi tambahan tadi. Ja'a itu kan tadi ada sebab-sebab umum ya, karena setelahnya hamzah. Ada sebab yang lebih khusus lagi. Kenapa dibaca mat di sini? Kenapa dibaca mat lebih dari 2 harokat gitu? Kenapa Anda mau baca 2 harokat misalkan? Nah, karena pertama, karena ja'a itu kan ada huruf mat, dan huruf mat itu adalah huruf yang lemah. Nah, untuk menguatkan huruf mat, maka ditambah matnya. Jadinya jadi panjang. Karena dia bertemu dengan hamzah. Hamzah huruf yang kuat. Ya. Biar dia nggak terlalu kelihatan lemah banget alifnya ini, karena setelahnya hamzah, maka dipanjangkan. Maka dia sama-sama jadi kuat seperti hamzah yang datang setelahnya. Itu. Terus yang kedua, alasannya karena hamzah itu kuat. Jadi kalau kita baca ja langsung 2 harokat ja, jadi hamzahnya itu akan ikut seperti lemah juga gitu. Makanya supaya hamzahnya tidak jadi lemah dan siap-siap mengucapkan huruf hamzahnya, maka dibaca panjang ja. Nah, itu alasannya kenapa dia dibaca panjang gitu. Terus satu lagi di mat apa namanya, mad lazim ya, kilmi. Nah, lazim kilmi itu ada yang membedakan bahwa ada yang musaqqal itu matnya lebih panjang dikit daripada yang mukhaffaf. Gitu. Lebih panjang dikit daripada yang mukhaffaf. Ini kan kita bilang 6 harokat ya. Mad lazim 6 harokat. Tapi sebagian ya, ini sebagian kecil saja, sebagian kecil ulama mengatakan mad lazim musaqqal itu lebih panjang, dia dikit, lebih dari 6 harokat dikit gitu. Ya, tapi kalau kita melihat ya jumhur semuanya sama, yaitu tetap 6 harokat ya. Yang musaqqal 6, yang mukhaffaf juga 6. Itu pendapat yang lebih kuat. Ta'ala. Ya mungkin itu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu fikum ya. Silakan kalau ada masukan, pertanyaan dan lain. Oke, kalau tidak ada, mungkin kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu fikum. Mungkin kita cukup sampai di sini dan bisa dipraktekkan, diajarkan ke yang lain. Mudah-mudahan barakallahu fikum jami'an. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika
أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. السلام. بارك الله فيكم. جزاكم الله خير. وإياكم جميعا. Materinya padat sekali hari.